Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan mengenai diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara, ini dilandasi dari firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirimi surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab yang tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Berbahagialah setiap kita yang membacakan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Apolos adalah seorang yang mau diajar, seorang yang mau belajar lebih banyak tentang Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul ini menjelaskan, kita dapat melihat juga bagaimana Apolos, seorang Yahudi dari Alexandria ini datang ke Efesus serta bertemu dengan Priskila dan Aquila. Mereka memperhatikan bahwa Apolos mempunyai semangat untuk Allah, tetapi kurang untuk pengetahuan tentang Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, mereka mengajak ke samping dan menjelaskan di mana jalan Tuhan dengan lebih tepat. Maka hasilnya akan terlihat dalam kehidupan Apolos, di mana dia menjadi pengkhotbah yang hebat serta membantu banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Apolos menjadi orang yang mudah diajar. Apolos adalah seorang pria yang tadi di mana ia mempunyai dasar yang baik dalam Alkitab dan seorang pembicara yang berbakat. Mungkin zaman sekarang kita bisa melihat di dalam diri-diri dari selebgram, influencer, maupun tokoh-tokoh publik lainnya yang menginspirasi. Mereka tidak mengkritiknya di depan umum atau meremehkannya, namun mereka mengesampingkan dan menjelaskan jalan Tuhan dengan lebih akurat. Wah, sangat hebat Bapak Ibu Saudara. Di mana masa kini pun kita sangat membutuhkan orang yang menginfluence seluruh dunia tentang kasih dan rahmat Kristus di jalan yang benar. Apolos itu bisa saja bersikap defensif atau sombong, namun ia memilih untuk mendengarkan dan belajar. Hasilnya pemahamannya tentang Yesus bertumbuh dan menjadi saksi yang lebih efektif. Bapak Ibu Saudara, kita pun hendaknya mempunyai semangat mau diajar. Semangat untuk mau belajar dari orang lain dan mempunyai pengetahuan, bahkan pengalaman yang lebih dari kita. Kita gak perlu takut untuk bertanya, untuk meminta nasihat, bahkan atau menerima masukan. Kita harus terbuka terhadap koreksi dan bersedia mengubah cara kita kalau perlu. Apolos pun bersemangat bagi Tuhan. Dia memiliki keinginan yang berkoar-koar membara. Dia tidak puas dengan iman yang dangkal hanya karena sekedar iman, tetapi dia ingin terus mengenal Tuhan di dalam pelayanan dia dengan setia. Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengkompromikan kebenaran atau meremehkan Injil, tetapi dia memberitakannya dengan berani dan penuh semangat. Kita harusnya gak boleh kalah Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang telah percaya
kita jangan hendaknya suam-suam kukuh atau apatis, tetapi kita harus bersemangat untuk Tuhan dan kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita bersikap rendah hati seperti Priskila dan Aquila. Mereka memiliki hati terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Maka dari itu kita hendaknya mempunyai sikap rendah hati, baik dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kiranya kemauan kita untuk membantu sesama kita, menolong sesama kita. Kita gak boleh menganggap diri kita lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain, tetapi sebagai rekan pembelajar dan hamba yang mau diajar. Kita hendaknya menggunakan karunia dan bakat kita untuk membangun dan memberkati orang lain. Marilah kita Bapak Ibu Saudara mau diajar bersemangat dan rendah hati, sehingga kita mengalami pertumbuhan baik dalam pengetahuan kita tentang Tuhan dan kasih kita terhadap sesama kita dan kepadanya. Jangan sampai kita keliru terhadap apa yang telah Tuhan karuniakan. Mintalah, berdoalah agar kita dipenuhi Roh Kudus dan diberdayakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi hari-hari yang kami lewati sungguh luar biasa. Meskipun kami tidak paham jelas seperti apa ke depannya, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, dan kami hanya percaya pertumbuhan rohani kami itu semua karena anugerah dan kasih-Mu, sehingga kami pun dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Pakailah kami Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan-Mu untuk melayani orang-orang sekitar kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.